Oke, baik teman-teman, kita sampai di part 6. Kita akan bahas yang lebih seru di sini, yaitu tentang pembahasan TypeScript dasar di bagian ke-6 tentang kelas. Nah, jadi kita akan bicara tentang bagaimana cara bikin kelas di TypeScript, kemudian bagaimana cara buat constructor, bagaimana cara membuat properti di sana. Baik, langsung kita ke prakteknya. Oke, kita akan bikin di sini OP.ts. Nah, kita punya sebuah kelas di sini. Cara mendefinisikan kelas sama dengan di JavaScript juga yang di ES6 mungkin ya. Kelas my user. Di sini kita punya namanya as. Oke. Seperti ini saja kita sudah membuat sebuah kelas sebenarnya. Untuk membuat sebuah kelas dan mendefinisikannya lagi, dan kita harus bagaimana cara kita untuk memanggilnya, yaitu ada dengan menggunakan variabel baru yang kemudian nanti akan kita awali kali dengan new untuk kelasnya, minta user sama dengan user. Untuk penulisan seperti ini mungkin ini tidak tepat karena sebenarnya tidak apa-apa ya. Sebenarnya tidak apa-apa, namun kita harus menuliskannya dengan new. Ini user. Ya. Kita belum memiliki properti apapun di sini, kita belum memiliki apapun. Jadi untuk menuliskan sebuah propertinya, kita punya seperti biasa ada 3 scope ya, ada public, ada private, ada protected. Kita akan bahas satu-satu nanti. Sini kita akan bahas yang umum-umum saja untuk untuk kelas. Ini kita akan bikin public di sini, username, string, Tetapi saya harus matikan ini dulu. Baik, kita matikan dulu. String di sini nyala. Baik, kita akan matikan lagi ya. Stringnya kita false. Dan ini udah bisa seperti ini. Oke. Nah, otomatis dia akan menjadi sebuah public. Di sini bisa kita akses untuk propertinya. Begitupun dengan cara seperti ini, kita bisa akses propertinya. Nah, bagaimana dengan private? Kalau private, kita hanya bisa menggunakan public untuk definisinya. Nah, untuk private sendiri biasanya digunakan untuk tipe data untuk properti yang bersifat di dalam kelas itu sendiri, jadi tidak keluar. Kemudian bagaimana dengan protected? Sama, protected ini tidak bisa digunakan di sini. Ini juga tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menggunakannya? Sekali itu tidak bisa ternyata ya. Oke. Kemudian kita akan bahas sebuah constructor di sini. Constructor ini sifatnya
akan menampung semua properti ini nanti ke dalam constructor. Kita akan bikin dia protected dulu keduanya. Oke. Kemudian di constructor kita akan masukkan username, atau bisa langsung ke ini this.username, this.username, kemudian di sini ini string, kemudian password. Nah, kita akan bikin dia seperti ini. Oke. Nah, jadi apa itu fungsi constructor? Jadi sebuah constructor ini kita tuh bisa mengisikan sebuah properti, dua properti yang mana untuk awal kita menuliskan new user seperti ini, kita bisa langsung mengisinya seperti itu. Kita akan bikin dulu password di sini sama dengan password ini. John 23. Oke. Seperti itu untuk menuliskan kita mungkin akan import ini, atau kita bisa pakai tsload sebenarnya. Kita akan coba pakai tsload dulu. Tsload ke bagian source OOP. Console log users jalankan. Bisa ya. Oke. Kita akan bikin dia di sini ya. Kita akan import users sama dengan new users. Dia udah otomatis di ini harus saya ini dulu, kita import dulu. Import. Oke. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mengekspornya. Save import users from OP. Oke, sudah seperti itu. Sini kita akan John, kemudian sudah tidak console.log, kita akan melihat bahwa users ini npm kita akan melihat bahwa ketika kita memasukkan ini ke dalam sini dengan constructor, maka nilai properti yang tadi kita definisikan di sini akan langsung terisi. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk constructor. Kemudian kita akan bahas dasar fundamental mengenai ini lagi ya, scope. Jadi untuk ini ketika protected dia tidak akan bisa kita baca. Kalau untuk public, saya akan ubah ini menjadi public, maka dia akan muncul di sini. Nah, tentunya nanti beberapa alasan kita tidak ingin dia dimunculkan seperti itu. Bagaimana dengan function? Kita akan buat function di sini, misalkan user lookup.
Ingat teman-teman di luar sini, this pattern akan melihat dua-duanya, atau kita bikin seperti ini, akan return username dulu. Karena ini sifatnya public, maka dia akan bisa kita lihat di sini. Look up ini. Nah, sini dia akan muncul John, ya. Namun ada beberapa cara lagi, ada sebuah cara lagi untuk kita menampilkan sebuah properti kita, nilai dari properti kita. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur get. Get di sini yang kita push get username. A get accessor must return the value. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan accessor get, kita harus mereturn sebuah value. Oke, return username. Ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan username. Saya ubah dulu protected supaya dia nggak ganggu, ya. Jadi ketika harus ada seperti ini. Oke. Nah, mungkin teman-teman bingung. Di sini terlihat seperti dia ini adalah function karena memiliki kurung seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan accessor get di sini, untuk kita memanggilnya kita tidak perlu seperti ini, karena dia akan error. Karena ini accessor get, jadi kita hanya perlu memanggilnya seperti ini. Oke, sama ya hasilnya. Kemudian mungkin statik ya, mungkin kita akan statik public static yes, mungkin array ini aja. Jadi apa sih itu statik? Jadi sebenarnya statik ini bisa kita gunakan untuk keperluan di dalam kelas itu sendiri. Kemudian dia juga bisa sebagai static value kalau yang di lain kita punya protected. Contoh akan gunakan ini. Kalau kita mengakses ini harus menggunakan new. Kalau kita pakai static di situ, maka kita langsung saja users.hobbies. Nah, kita tidak perlu mendefinisikan seperti ini. Untuk static sendiri, dia akan bisa dipanggil tanpa harus menggunakan new di sini ya. Tapi kita harus mendefinisikan sebuah kelas. Oke. Terakhir mungkin kita akan bahas tentang abstrak. Kemudian tentang ya kita bahas tentang abstrak dulu, kemudian kita masuk ke inheritance ya. Dasar-dasarnya aja. Kita akan buat di sini sebuah class lagi di bawah sini. Class search detail ini kita akan extend user. Seperti ini saja sebenarnya kita sudah bisa memanggil statiknya dari yang user. Buktinya kita akan bisa memanggil users.hobbies gitu. Detail style.hobbies. Nah,
Tapi kita juga bisa memanggil yang lain, ya. Nah, mungkin nanti untuk advance penggunaan kelas OP akan saya bedakan videonya dan playlistnya dari playlist yang ini ya. Di sini kita bahas fundamental aja. Jadi ini sekilas saja seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang abstract class. Spot abstract class dan jobs. Ini public static. Kalau kita punya public misalkan ini jadi kita ingin mendefinisikan seperti ini, maka isu detail ini seharusnya sebenarnya abstrak kelas ini itu tuh punya beberapa apa namanya, beberapa penggunaan ya. Kita sini job name. Nah, jadi dia itu bisa sebagai templating ya, kawan-kawan. Jadi kita menuliskan sebuah abstrak kelas dan kita mengextendnya, kita tidak perlu capek-capek mengulangi eh, sesuatu hal yang sama gitu. Sesuatu hal yang sama karena kita bisa membuatnya di sini. Function juga sama seperti itu. Get job itu betul is job name seperti itu. Kita akan menuliskan oh iya, saya lupa bahwa function di sini tidak bisa apa namanya tertemplate ya. Mungkin saya akan sedikit bereksperimen di sini apakah kita bisa menggunakan public abstract. Yang tidak bisa ya. Bisa ya. Mungkin untuk OOP lanjutan nanti akan saya bahas di video dengan playlist yang lain. Ini untuk sekilas saja. Kita tadi udah bisa melakukan penulisan kelas di sini. Dan kelas, kemudian kita sudah bisa menginputkan sebuah value ke dalam properties kita menggunakan constructor. Kemudian satu hal lagi, kita bisa untuk menjalankan apa namanya, menjalankan fungsi yang ada di dalam kelas ini terlebih dahulu ketika kelasnya kita panggil. Contoh seperti ini, misal lookup, this is a lookup, kita akan jalankan seperti ini. Otomatis dia akan jalan lebih dulu. Tidak percaya, kita akan lihat di sini. Kita tidak usah konsol log di sini, dia akan langsung jalan. Harus mengkonsol log ini. Log user. Oke, dia langsung jalan. Jadi seperti itu dulu untuk tutorial kali ini. Nanti kita akan apa namanya, bahas yang lebih menarik lagi, yaitu saya akan bahas tentang magic of TypeScript setelah ini. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.